Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah menuju jannah. Abi masih akan melanjutkan tausiah. Tema kita hari ini cukup dua tapi penuh dengan cinta dan doa. Ya, anak bahagia karena masa depannya terjaga. Seperti itu ya, Bi ya. Tapi sebelumnya, Bedu akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @Reza Scorpio. Berarti kalajengking nih ya lambangnya. Ya, Scorpio ya. Iya, Bu ya. kalajengking. Kalajengking nih, ngejengking ini kalajengking. Assalamualaikum wahai ahli surga semuanya. Waalaikumsalam, jawab. Perkenalkan, saya Reza, penonton setia Jalan Dakwah. Saat ini saya punya 2 anak perempuan, semuanya dengan jarak umur beda 3 tahun. Mengingat ekonomi yang semakin sulit, saya sama istri untuk mutusin nggak nambah anak. Tapi ibu sering banget pujuk istri buat hamil lagi biar dapet anak laki-laki. Ini sama nih kayak saya dulu, saya anak pertama, keduanya terbalik, kalau saya laki-laki dua-duanya awal, perempuan yang terakhir. Nah ini dua-duanya anak perempuan, berharap dapat anak laki-laki untuk anak yang ketiganya. Karena alasannya ibu kasihan sama saya karena nggak punya pewaris keturunan. Nah, seandainya Ustadz di posisi saya, sini di posisi saya berarti. Iya, saya pindah. Dan saya pindah ini. Seandainya Ustadz di posisi saya, gimana tuh? Iya, seandainya Ustadz di posisi saya di posisi dia. Iya. Oke, saya di pindah sini posisi. berarti. Aduh, ada aja Ustadz ya. Seandainya Ustadz di posisi Reza. Iya. Tak kesini lagi. Iya. Seandainya Ustadz di posisi Om Reza nih minta istri hamil lagi, walaupun belum pasti anak laki-laki. Nah, pilihannya apakah fokus membesarkan 2 anak perempuan yang sudah ada atau terima tantangan punya anak laki-laki? Udah. Jawab udah. Mantap. Itu ya. Pertanyaan dari @Reza Scorpio. Reza Scorpio. Bu. Bu. Iya, Bi ganteng. Alhamdulillah. Teruslah berencana. Di antara kita boleh untuk berikhtiar, boleh untuk berencana. Berencana itu adalah sesuatu hal yang tidak dilarang oleh Allah. Tapi dibalik dari rencana kita harus siapkan ruang ikhlas. Kenapa harus siapkan ruang ikhlas? Karena hasil dari rencana kita itu nggak ada yang tahu. Benar apa enggak? Kita berencana nambah lagi. Kalau Allah belum kasih, nambah apa enggak? Enggak. Kita enggak berencana nambah. Allah kasih. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul apa tidak? Maka berencana itu nggak dilarang, tapi alangkah baiknya yang ada, yang mana Allah sudah mempercaya kepada kita 2 orang anak, betapapun itu perempuan, derajat itu tidak pernah ada yang tahu. Walaupun bukan laki-laki, dia tercipta yang dititipkan oleh Allah menjadi perempuan. Boleh jadi biarpun perempuan, dia bisa mengangkat derajat keluarga di dunia. Amin. Boleh jadi derajatnya tinggi besok di mata Allah. Amin. Dan boleh jadi perempuan ini dia tumbuh jadi anak soleh, bukan cuma menyenangkan dunia, tapi ternyata anak perempuan ini pun bisa membawa orang tuanya masuk dalam surga. Alhamdulillah. Sehingganya fokus dulu untuk besarkan, fokus untuk mendidik, fokus untuk menjaga mereka, bukan cuma hanya kasih sayang saja, karena membesarkan itu butuh yang namanya banyak pengorbanan.
Pengorbanan. Ekonomi harus stabil, betul apa betul? Kasih sayang harus stabil, betul apa betul? Bahkan banyak hal yang tidak pernah kita bisa rencanakan, banyak hal yang tidak kita bisa lakukan, tapi harus kita persiapkan agar adalah apa? Agar anak kita walaupun cuma 2, tapi kita punya kualitas untuk mendidik mereka, kita maksimal untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka, kita total untuk bisa mengangkat mereka, bisa punya agama, bisa punya pendidikan, maka 2 jadi bernilai kualitas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ketika pun nggak punya rencana, hanya fokus untuk membesarkan, tiba-tiba keluar dari kamar mandi, garis 2. Ada yang begitu? Ada. Kalau begitu tolak jangan. Tolak jangan. Abang bagaimana sih? Katanya udah 2 aja, fokus 2, mau membesarin. Saya keluar kamar mandi, ini garis 2, lihat tuh. Mana garis 2? Ini. Kelihatan kagak bang? Ya, nggak ada kaca. Garis 2. Garis 2 bang. Neng kali yang garisin sendiri ya? Lah kagak. Orang kata pas kita cek, lah ngapa jadi garis 2? Katanya mau fokus besarin anak. Ini nambah. Ya maaf, abang kelepasan neng. Nah kalau ada, ini rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah, nggak usah tolak, betul apa betul? Nggak usah kita kesel-kesel, betul apa betul? Kenapa? Allah percaya boleh jadi datangnya keturunan ketiga, anak yang akan disiapkan oleh Allah ternyata membawa rezeki yang baru. Alhamdulillah. Sehingga anak bahagia. Kenapa? Karena masa depannya terjaga. Ini yang paling penting. Kita sebagai orang tua pengen nggak punya anak bahagia? Pengen nggak punya anak sukses? Pengen nggak punya anak pendidikannya tinggi? Nah kalau kita pengen anak kita sukses, pendidikannya tinggi, agamanya bagus, maka kita yang jadi orang tua harus mampu menyiapkan. Jangan dadakan, jangan ntar aja, ntar kok bisa. Ada yang begitu? Ada. Tapi harus pikirin matang-matang. Beda daun dulu, beda zaman dulu dengan zaman sekarang yang sekolah mahal, betul apa betul? Anak-anak kita jajannya mahal, betul apa betul? Ke mall mahal, betul apa betul? Pendidikan serba mahal. Maka kalau semuanya perlu tanggung jawab, semuanya perlu biaya, semuanya perlu persiapan. Oleh karenanya sebelum kita memutuskan punya berapapun jumlahnya, yang penting kita mau berusaha, berupaya sebaik mungkin. Karena nggak ada orang tua yang pengen anaknya lahir nggak sekolah, betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga mereka insya Allah akan bahagia. Kadang-kadang mereka mah nggak mikirin bagaimana orang tuanya nyari makan, betul apa betul? Kadang-kadang anak mah nggak mikirin bagaimana besok saya bayar sekolah. Mereka itu kadang-kadang nggak mau tahu. Tapi kita tiap hari mau tidur aja berantem dulu sama suami. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Suami baru balik udah ngomong gini, bang pulang. Iya bang, besok bocah bayaran sekolah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Baru pulang langsung baru ditanya. Pulang. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masuk bang. Ya Allah. Ya Allah. Emang pintunya nggak bisa lebar apa bukan ini? Abang jadi masuk ke sempit. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah abang udah pulang ya. Alhamdulillah. Bang. Iya. Udah gimana nih abang nih? Saya mau ngomong, abang tenang nggak perasaannya? Iya, abang kan baru pulang kerja nih. Iya, capek bang. Capek nih. Tapi ini penting banget, kudu ngomong ini. Iya, paling gak abang diri aja kayak naik angkot, naik bis nih, diri aja nih. Iya. Gak disuruh duduk dulu. Duduk dulu. Mau minum? Abang mau minum? Minum. Minum ya. Iya.
Neng kasih minum. Iya. minum abi ini terhabis. Sore serak minum itu dulu. Ini Bang. Iya. Besok anak kita tadi udah ngomong. Besok bayaran itu udah kudu besok. Kalau kagak dia nggak dapat kartu ujian. Sementara besok juga barengan buat arisan. Pas Bang. Besok juga barengan sama bayar motor. Besok juga barengan sama bayar yang gosok. Pas. Kebeneran besok juga bayar listrik. Pas banget. Pas kebeneran banget. juga besok bayar rumah. Pas. Iya. Pas. Pokoknya besok kudu ada. Pas banget Neng. Apa Bang? Semuanya pas, serba pas ya Neng. Iya. Pas banget bayaran banyak, pas banget abang di PHK-nya. Ya Allah. Gimana? Terus anak kita bagaimana? Udah kasih orang lain ada kita. Ya Allah tuh. Ini tidak dengan perencanaan. Coba kalau punya tabungan, punya rencana, punya persiapan, kira-kira ada diskusi begitu apa enggak? Enggak. Inilah pentingnya agar ada apa? Kita siapin dulu, kita berikhtiar dulu, kita usahain dulu, kita nabung dulu. Biar apa? Apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan dulu buat Abi, Bu. Katanya kalau mau anaknya laki-laki, ibunya pas lagi hamil banyakin makan daging. Banyak daging ibunya. Ya. Bener gak sih Bu? Kalau pas pengen anak perempuan banyakin makan sayur. Oh iya. Gitu ya. Kalau pengen anaknya nggak jadi banyakin makan hati dari suaminya. Iya, kalau gitu ya. Aduh. Bisa aja. Iya benar. Baik, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau punya anak lagi? Masih siap kayaknya. Masih berani ya. Silakan, mana? Ya, Ibu, silakan Bu. Mau punya anak lagi, Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke lapangan Banteng. Cakep. Assalamualaikum, Abi Gifran ganteng. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke lapangan Banteng. Assalamualaikum Abi Ganteng. Waalaikumsalam Bu. Iya. Izinkan Abi, saya mau bertanya. Boleh. Saya punya anak perempuan. Dari Ibu siapa kalau boleh tahu Bu? Oh iya. Habis sih buru-buru ke lapangan Banteng sih. Gara-gara Abi ganteng ya. Iya. Nama saya Listi dari Majlis Taklim Sholatul Wassalam Hidayatullah Salawat dari Citayam Bogor. Citayam. Ibu istri. Listi Listi kan? Ya. Yang token apa yang pasca bayar? Itu listrik. Oh. Itu mah listrik. Oh, listrik, iya. Itu mah listrik. Aduh. Iya. Maaf. Saya salah denger. Maaf. Iya. Silakan Ya, Ibu. saya punya anak perempuan Ustadz. Kebetulan alhamdulillah sudah mempunyai calon suami. Alhamdulillah. Kebetulan calon suami ini adalah Ustadz. Masya Allah. Tapi belum setenar Abi. Ya. Ya, jadi untuk anak perempuan saya ini laki-lakinya ini ya calon suaminya ingin mempunyai anak 10. Wow. 12. 10. Berarti kamarnya di rumahnya berapa itu? Anak 10. Menantu ibu pakai sarung mulu kali. Kesebelasan. Pengennya punya anak 10. Kesebelasan Abi. Iya kan, siapa tahu kan jadi keturunannya semakin banyak. Iya. Semakin banyak keturunannya jadi semakin banyak umat muslim yang kan mungkin. Karena ustadz biasanya punya pikiran seperti itu kali Ibu ya. Dan pemikiran mungkin karena banyak anak itu banyak rezeki Ustadz. Benar. Saya sih setuju saja, tapi di balik itu semua saya juga mengkhawatirkan anak perempuan saya itu kalau misalkan sampai hamil 10 kali itu kita harus melihat dari psikisnya, biologisnya juga gitu Ustaz. Kan kayak lagu tuh, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan. Baru tiga, mengandung, 4, ngandung, 5, udah. Emang pompa bensin tuh. Gini mulu ya. Silakan.
Ya. Oh no, ibu. Listrik habis itu dia. Mengandung ibu. 10 anaknya 10 berharap anaknya. Punya anak banyak rezeki. Ya, itu menurut pemikirannya calon suami. Nah, tapi kan khawatir psikis, fisik. Nah, anak ibu melahirkan kan enggak hamil dan itu kan juga butuh pengorbanan Bu ya, fisik dan mental memang, ya. Sekarang memang zamannya instan ya, Abi. Tapi kan kalau untuk melahirkan bukan instan, perlu proses lama. Apalagi mohon maaf kalau sampai sesar itu kalau dokter maksimal 4 kali, 4 anak. Ada yang 3, ada yang 4. Kalau sampai 5 jebol lagi jahitannya ntar. Ngeri kan tuh Bu. Kalau normal mungkin masih bisa ya Bu ya. Nah itu selain itu juga Abi sekarang ini kan zamannya Gen Z ya. Gen Z. Itu kan semuanya serba mudah, semuanya maunya instan semuanya begitu Abi. Oh jadi gak mau dilahir maunya di download aja gitu loh. Langsung jadi anaknya download. Tahu-tahu ada di luar. Zaman instan gitu. Instan, semuanya juga maunya mudah seperti itu kan. Nah, bagaimana saya ingin minta pendapat dari Abi, bagaimana caranya saya menasihati calon menantu untuk tidak menginginkan banyak anak begitu. Intinya sih seperti itu Abi. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Itu aja Ibu Listi. Iya. Baik. Terima kasih banyak Abi, Abdu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Oh kira mau namu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi dijawab. Bu. Ya. Bu. Alhamdulillah. Baik. Setiap rencana baik itu moga-moga jadi doa. Betul apa betul? Tapi ukuran rumah tangga itu bukan hanya ukuran nafsu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ada tanggung jawab yang mana ketika suami ini mempunyai istri, maka tanggung jawabnya adalah menafkahi, menjaga lahir dan batin. Betul apa betul? Betapapun ketika dia sudah menjaga, bertanggung jawab, apalagi ditambah seorang anak, kehadiran anak ini menjadi bertambah tanggung jawab. Yang tadinya nih cuma hanya satu tanggung jawab kita, istri saja. Ketika ada anak berarti tanggung jawabnya nambah apa enggak? Kebutuhannya nambah apa enggak? Nambah, kebutuhan nambah, tanggung jawab nambah. Sementara kita punya keterbatasan. Enggak selamanya kita sehat, benar apa benar? Enggak juga selamanya kita lancar usahanya, betul apa betul? Enggak selamanya juga duit kita banyak, betul apa betul? Ada satu masa kita punya keterbatasan, ada satu masa kita sakit, ada satu masa kita diuji sama Allah dengan kekurangan, dengan kesempitan, dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Terserah saja berapapun yang dikasih oleh Allah, yang penting kita mampu bertanggung jawab. Maka kalau misalkan kita logika kita nih bisa bertanggung jawabnya 2, 3, 4, cukup aja begitu. Betul apa betul? Jangan maksakan harus 10. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Nabi memang mengatakan tanakahu, menikahlah engkau, wa tanasaru, maka betapapun begitu banyakkan anakmu. Tapi Nabi ngingetin sepanjang kita mampu bertanggung jawab. Maka saat kemampuan kita enggak ada, keterbatasan itu ada pada diri kita, maka sesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi Ibu Listi nanti ingatkan, Neng, sekemampuan aja. Kira-kira memang rezeki kalian berdua nanti kalau udah menikah, Allah angkat rezekinya, Allah angkat derajatnya, Allah cukupin semuanya, terserah dah tuh. Betul ya Bu ya. Tapi ketika kira-kira enggak nih, dirasa-rasa enggak sanggup, dirasa-rasa cukup 2 aja, dirasa-rasa mampunya bisa cuma 3 aja dengan seluruhnya, maka penting mah berkualitas, bertanggung jawab, nyukupin mereka dan fokus untuk membesarkan mereka. Begitu. Betul apa betul?
begitu kira-kira Bang. Intinya Ibu ya ditanyakan lagi, diskusikan kepada calon menantu Ibu ya, untuk walaupun ada kesanggupan secara finansial tapi kesanggupan secara fisik dan mental terhadap anak Ibu juga harus dipertanyakan. Seperti itu Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Listi. Setelah Ibu Listi ada lagi siapa yang bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mimin dari Majelis Nur Mulia Sirna Galih Bogor. Ibu Mimin. Mimin. Ibu Mimin. Oh, kakaknya plus. Saya mau bertanya Abi. Ya. Saya punya ponakan namanya Dita. 3 tahun yang lalu dia melahirkan anak laki-laki yang sangat ganteng sekali Ganteng Abi. banget kayak Iya. Mas Bedo. Jauh. Gantengan ponakan saya. Maaf Abedu, Segini jangan jauhnya, marah. segini jauhnya Bu. Kurang jauh. Ganteng banget sekarang. Iya, oke. Lanjut Bu. Nah anaknya itu ponakan saya pikir baru 3 tahun ya Abi. Dia pikir normal seperti anak biasanya. Tapi pas dia diperiksa dokter, dia ternyata kena penyakit autis. Special need ya. Iya, dan dokter khusus. mendiagnosa 80% penyakit anaknya autis itu dari keturunan keluarga. Nah ponakan saya Dita, dia ingat bahwa dari keluarga suaminya ada yang beberapa anaknya berpenyakit autis, dan untuk itu dia memutuskan untuk tidak mau punya anak lagi. Dikasih saran sama keluarga, sama orang tua, sama teman juga, dia merasa saya akan membesarkan anak saya yang autis itu dengan biaya yang subhanallah ya Bi ya, dari pengobatan, dari pendidikannya juga. Kalau autis kan beda sama anak normal. Nah yang jadi saya pertanyakan, benarkah ponakan saya Dita sama suaminya untuk tidak menambah keturunan lagi? Begitu Abi. Selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudunya nanyanya ke Dita, nambahnya ke saya. Tapi saya mencoba menangkap pertanyaan Ibu, tapi nggak ketangkep. Maksudnya dia nggak mau nambah anak Oke, lagi ya, baik, saya karena ngerti. anaknya yang autis Ya, ngerti, itu ngerti. takutnya Apakah dia hamil. salah gitu ya? Apa salah dia nggak mau punya anak Oh, lagi? itu pertanyaannya Bu ya. Iya. Sekarang udah ketangkep. Ketakut Tanya. udah. Makasih Abedu yang ganteng. Sama-sama. Ini Yang memang- apa? Hah? Yang apa tadi? Yang ganteng. Iya. Tapi memang Abi, ketika anak kita memiliki kebutuhan khusus ya, special need, memang kebutuhannya harus disiapkan betul-betul. Termasuk kalau di sekolah, kalau orang tuanya diberikan kemampuan secara finansial, harus punya guru sendiri. Gitu kalau mau gabung sama teman-teman yang lain, atau ya kalau mau kalau sama rata ya sama teman-teman yang memiliki kebutuhan yang sama gitu kan, sama ratakan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah khawatir memiliki kebutuhan yang sama ya anak-anaknya. Jadi dia nggak mau punya anak lagi. Apakah salah ya ketidakinginan memiliki anak, khawatir diberikan di karunia anak yang sama gitu kan, memiliki kebutuhan yang sama. Apakah salah orang tua seperti itu Abi? Nanti dijawab Abi ya. Kapan? Setelah Ibu bilang saya ganteng lagi. Ibu ya, nanti setelah ini Ibu ya. Ibu Mimin. Jadi jamaah kita akan dengarkan jawaban dari Abi untuk pertanyaan Ibu Mimin. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.